Oke semua, kita jumpa lagi di Skeptis. Hari ini kita kedatangan narasumber, kawan kita, teman kita, kakak kita, kakak kita, kakak Asrul namanya, Muhammad Asrul. Beliau ini seorang yang sering peka, bisa dibilang peka, bisa dibilang peduli, dan beliau ini juga penuh dengan keraguan-raguan, kira-kira begitu. Ya, karena beliau ini seorang yang asik diajak ngobrol dan lain-lain, maka terus saksikan kita di Skeptis. Gimana ini? Apa bro? Apa Asrul? Aku manggilnya bro ya? Silahkan, tidak masalah. Kakak Asrul dalam aktivitas sosial media yang sering saya lihat ya, karena sebenarnya Kakak Asrul ini aku pantau juga di sosial media Kakak Asrul gitu loh. Karena aku juga punya keraguan atas Kakak Asrul. Jadi singkatnya, di dalam kondisi kehidupan kita hari ini berbangsa dan bernegara, karena Kakak Asrul ini orangnya yang sering berbicara atau sering upload sesuatu yang bersinggungan dengan kehidupan bernegara, kehidupan sosial. Jadi kalau dicek di Twitternya atau sosial media yang lain, biasanya dia sering berbicara tentang kondisi sosial hari ini. Jadi menurut Kakak Asrul sendiri, kondisi sosial kita sekarang ini seperti apa sih? Wah, ini pertanyaan awalnya ini udah berat tuh. Waduh. Sebenarnya kondisi sosial kita hari ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, terus kita juga diperhadapkan dengan situasi ekonomi kita yang menghadapi resesi. Terus dari dua situasi itu menyebabkan pengangguran ya. Karena ada sekitar 3 juta buruh yang hari ini di PHK, kehilangan pekerjaannya, kemudian lapangan pekerjaan yang semakin sulit, dan itu sangat mengganggu buat kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Intinya sekarang dalam tweet-tweet saya kan selalu memposisikan bahwa menginginkan agar negara itu hadir untuk bisa mengatasi semua problem-problem sosial, ekonomi, politik yang sedang terjadi di bangsa. Oke, jadi gini, kalau mendengar penjelasan Anda, sepertinya Anda melihat bahwa problem hari ini Anda seakan-akan meragukan bahwa negara ini tidak hadir atau seperti apa? Iya, sebenarnya kan bangsa negara ini didirikan, semangatnya apa sebenarnya? Pertama adalah bagaimana bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya, posisi itu kan bisa dilihat bahwa negara berposisi sangat strategis untuk bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia, rakyat Indonesia. Melindungi apa? Misalnya melindungi ekonominya, melindungi hak asasinya, melindungi soal kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang nantinya itu sangat menunjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini negara kira-kira nggak hadir tepat untuk bisa menyelesaikan problem-problem dasar yang telah dihadapi, yang masih dihadapi oleh rakyat Indonesia. Jadi singkatnya, Anda ragu atau sudah pasti bahwa negara ini nggak hadir kira-kira? Ya, selalu kan keraguan itu. Keraguan itu muncul, itu akibat kondisi objektif yang tidak sanggup, atau negara hari ini tidak maksimal untuk bisa memberikan jaminan sosial sesuai dengan amanah konstitusi. Ya, kita ragu terhadap kebijakan-kebijakan negara ini yang hari ini tidak mampu memperhatikan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Misalkan di tengah pandemi, 3 juta buruh di PHK, negara hadir hanya memberikan misalkan bantuan langsung tunai, bentuknya dalam bentuk BLT, bansos dan sebagainya. Tetapi kan itu dalam kalkulasi statistiknya mampu nggak mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari gitu. Topangan kehidupan ekonominya juga kan masih susah. Oke, jadi sebenarnya soal pandemi ini kan dia nggak cuma merembet ke ekonomi saja kan, tapi
Kalau sudah ke ekonominya kan pasti kita berbicara juga soal pendidikannya, politiknya, buruhnya tadi dan lain-lain sebagainya. Soal pendidikan, karena saya melihat kakak Asrul ini juga kan orang yang aktif berbicara tentang dunia pendidikan dan lain-lain. Gimana sikap Anda? Apakah ada satu keraguan atau satu yang harus dibicarakan? Tapi sebelum itu ya kakak Asrul silahkan diseduh dulu mungkin kopinya biar lebih santai, lebih enjoy. Silakan. Pendidikan ini sebenarnya sebuah problem paling substantif sebenarnya. Dulu ada perkataan gini, untuk memajukan sebuah bangsa dan negara itu yang perlu dimajukan itu adalah pendidikannya. Sekarang kan pendidikan kita sejak Indonesia ini merdeka sampai sekarang itu masih banyak problem yang sangat kompleks ya. Dulu misalkan di awal kemerdekaan bagaimana Soekarno mengatasi soal buta huruf agar segera diselesaikan. Sampai sekarang juga masih ada problem soal bagaimana angka partisipasi kasar dalam dunia pendidikan kita yang masih terlalu rendah, terlalu tinggi, itu menandakan bahwa orang nggak mampu mengakses lembaga-lembaga pendidikan itu secara luas, seluas-luasnya. Ini juga sebenarnya linear dengan apa yang menjadi program perjuangan elemen itu sendiri. Karena elemen D apa elemen D? Elemen D ini organisasi kemahasiswaan yang lagi keren-kerennya sekarang ini. Coy, lo harus tahu. Lanjut gimana? Jadi elemen D itu sejak berdiri 99 sampai sekarang kan memperjuangkan soal pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Intinya adalah bagaimana warga negara dia bisa mengenyam pendidikan, mengakses pendidikan itu seluas-luasnya. Artinya nggak ada sistem karena dia misalkan punya kemampuan ekonomi yang memadai bisa mengakses pendidikan, mereka yang tidak punya kemampuan ekonomi yang memadai nggak mampu mengakses pendidikan. Artinya soal pendidikan yang dikomersialkan hari ini kan, itu jadi problem. Sekarang dalam melihat bagaimana situasi pendidikan kita di tengah pandemi ini kan, itu kan banyak sekali curhatan anak-anak milenial, kaum muda milenial hari ini di media-media sosial mereka, bahwa hari ini tatap muka, proses belajar lewat tatap mukanya kan ditiadakan. Terus kebanyakan hari ini aktivitas belajar, aktivitas kuliah lewat daring, dan itu juga perlu dicatat bahwa kebanyakan efektivitas soal pemahaman, penguasaan terhadap materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar kan nggak terlalu maksimal, dan tumpukan tugas yang begitu banyak yang menyebabkan secara psikis, secara psikologis siswa mahasiswa sekarang itu hari ini banyak yang menggugat soal tumpuan tugas itu. Selain itu di tengah COVID ini juga kan masih banyak, kalau kita saksikan medsos ya, media sosial itu masih banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki jaringan internet. Ya, akibat keterbatasan jaringan internet. Misalkan ada di beberapa kasus sampai mau wisuda pun naik ke puncak gunung untuk bisa wisuda secara virtual. Sesulit itu ternyata. Sesulit itu. Artinya kan ini menjadi PR bersama, kementerian saling berkoordinasi dan bagaimana bisa menyelesaikan problem mendasar itu sebenarnya. Jangkauan internet itu masih susah, bro. Di desa-desa, di kampung-kampung, ya, jangankan di desa-desa kampung-kampung, Jakarta saja kan kadang-kadang macet jaringan internet kita, apalagi di pelosok-pelosok timur sana ya. Iya, memang soal infrastruktur di negara ini memang nggak sedikit update juga sih, memang agak kurang merata pembangunan internet, jaringan-jaringan internet memang kurang merata pembangunannya. Soal pendidikan ini kan terakses juga dengan dunia kesehatan dan lain-lain. Iya. Gimana tuh? Ini bisa kita lihat sebenarnya soal keterbatasan tenaga kesehatan kita saat pandemi. Saat pandemi. Itu kan kalau kita lihat bahwa jumlah dokter kita kan paling sedikit. Satu orang itu 1:10.000 kalau tidak salah, data dari WHO kalau saya tidak salah. Data dari dunia ya. 1:10.000, artinya satu dokter untuk 10.000 pasien. 10.000 pasien, melayani 10.000 pasien.
Itu kan parah gitu, Bu. Ini sebenarnya linear dengan dunia pendidikan kita. Sebenarnya kalau kita lihat secara radikal ya, apa yang menyebabkan tenaga kesehatan kita ini secara kuantitas itu sangat sedikit. Itu kan sekarang agak jarang rakyat kelas menengah atau menengah ke bawah bisa mengakses jurusan-jurusan bidang kesehatan. Penyebabnya apa? Biaya pendidikan sangat mahal, bro. Biaya pendidikan iya menjadi masalah. Coba lihat kalkulasi berapa biaya SPP, BPP, biaya pendidikan di jurusan-jurusan kedokteran, keperawatan, itu sangat tinggi tiap tahun. Kenaikannya data BPS kan 10% tiap tahun naik biaya pendidikan itu. Ini yang perlu negara hadir sebenarnya untuk bisa menekan itu, menekan biaya pendidikan ini supaya kita bisa contoh negara-negara yang berhasil ya, misalnya kayak Kuba. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Kuba punya program kemanusiaannya untuk bisa membantu negara-negara yang terpapar COVID-19 ini lewat tenaga kesehatannya, dokter-dokter yang sangat luar biasa melibat. Itu tidak lepas dari kebijakan dunia pendidikan. Pendidikan yang menggratiskan. Oke, cuman kalau bicara soal biaya pendidikan ya, karena kalau bicara biaya, misalnya biaya ekonomi nih naik, protes di mana-mana. Biaya BBM naik, protes di mana-mana. Biaya pendidikan ini kok cenderung lebih tidak keluar gitu loh. Ini kalau menurut dirimu sendiri, Kakak Asrul sendiri seperti apa? Kenapa mahasiswa yang harusnya begitu banyak menyuarakan hal-hal ini kok hanya minoritas yang ya sedikit saja yang itu kira-kira menurut Kakak Asrul ini apa yang menyebabkan itu? Apakah kawan-kawan mahasiswa kita ini masih nyaman, masih sanggup, atau seperti apa? Sebenarnya yang menyuarakan soal problem pendidikan lewat isu-isu gerakan ini cukup meluas sebenarnya. Tapi kan belum ada kesamaan isu bersama. Artinya bahwa isu pendidikan ini bukan menjadi sentral isu dari semua komponen gerakan yang hari ini bergerak. Taruhlah misalnya soal reformasi di korupsi. Reformasi di korupsi itu kan gerakan mahasiswa yang bisa kita hitung secara kuantitas, itu mobilisasi yang paling dahsyat. Penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law yang kemarin itu luar biasa secara kuantitas, dan proses-proses konsolidasinya memang berjalan dengan begitu baik dan efektif di beberapa kampus-kampus, dan bisa menyeret kampus-kampus sampai pelosok-pelosok timur sana untuk bisa bergerak menentang undang-undang Omnibus Law ini. Problemnya adalah sekarang soal pendidikan ini, sebenarnya kalau semua komponen-komponen gerakan ini hari ini punya persepsi yang sama, punya gagasan yang sama, punya ide yang sama, bahwa problem pendidikan kita ini adalah soal komersialisasi pendidikan. Komersialisasi, oke. Nah, ini bisa menjadi isu bersama, isu sentral yang perlu diperjuangkan secara total oleh semua komponen mahasiswanya. Misalnya kayak Chili itu kan mau gratiskan pendidikan juga, ngeri juga kan. Perjuangannya begitu lama gitu. Selain kebijakan dari pemerintah dan rezimnya, mereka memang dorong dari bawah gitu, dari ekstra jalanan dan sebagainya. Menurutku sekarang memang ini menjadi problem yang paling mendasar yang perlu diselesaikan di bangsa ini soal pendidikan ini, karena semakin banyak rakyat Indonesia yang hari ini tidak mampu untuk mengakses pendidikan. Itu bisa dilihat dari angka partisipasi kasar. Yang kedua, sekarang peranan negara yang melepaskan tanggung jawabnya di dunia pendidikan, yang memberikan otonomi khusus kepada lembaga-lembaga pendidikan itu juga mengurangi atau menghilangkan peranan negara. Seharusnya kan negara ini harus hadir ya. Karena Indonesia ini didirikan tujuannya adalah untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau misalkan dunia pendidikan nggak mampu diakses, ya gimana rakyat itu bisa cerdas, bisa pandai, bisa melahirkan sumber-sumber daya manusia yang unggul, yang kompeten, yang punya skill, yang siap menghadapi tantangan-tantangan zaman. Yang sekarang perkembangan teknologi yang begitu masif, soal juga pandemi ini. Kemarin Bill Gates dua minggu lalu kalau saya tidak salah, Bill Gates bahwa kedepannya kita akan menghadapi
banyak banyak jenis banyak problem di dunia kesehatan ya. Nah ini harus dikelarin ini tuh. Ya jadi kalau melihat semangat, sebenarnya bicara semangat bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan pada saat kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan itu kan Bung Karno bersama kawan-kawannya yang menjadi founding father Republik ini kan program menuntaskan buta huruf. Angka buta huruf. Nah, itu kan terus dibergulir tuh. Iya. Itu semangatnya udah ada tuh. Tapi kemudian hari ini bisa seperti ini nih bagaimana? Kakak Asrul bisa komen soal itu nggak? Gimana? Ini kan tidak terlepas dari soal transisi kekuasaan ya, transisi kekuasaan. Dulu kan sangat tegas zaman Bung Karno itu ya, memajukan dunia pendidikan. Misalkan banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu ataupun misalkan mampu tapi punya prestasi, dia kuliahkan ke luar negeri. Supaya apa? Supaya di luar negeri mereka bisa mengambil pengetahuan-pengetahuan baru yang nantinya akan berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara ini. Tapi ketika transisi kekuasaan berubah ke era transisi Orde Baru, kan kebijakannya juga berubah. Misalkan politik NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus, mahasiswa udah nggak terlalu politis, dilarang untuk beraktivitas secara politik, dan akhirnya itu memadamkan semua cita-cita itu. Dan arah ketika Orde Baru ini berkuasa, undang-undang penanaman modal asing masuk, nah semuanya udah dikomersilkan, dibuka pintu karpet merah terhadap investasi untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dan dunia pendidikan saat itu bukan lagi menjadi tanggung jawab negara gitu, meskipun ya biaya pendidikannya masih bisa terjangkau, tapi kan kalau dikalkulasi dengan pendapatan masyarakatnya juga kan masih cukup susah lah dibandingkan era-era orde lama gitu. Orde Baru ini sebenarnya yang meletakkan pendidikan ini, yang membuka ruang agar pendidikan ini bisa dikomersilkan. Banyak perjanjian internasional di era Pak Ibu Mega, Pak SBY juga seperti itu sebenarnya. Jadi gini guys, sebenarnya ini soal pendidikan ini kan sebelum kita diskusikan kan bahwa pendidikan baik-baik saja menurutku ya, bahwa ini berjalan normal saja. Tapi setelah berbicara tadi jadi banyak keraguan gitu loh untuk bertanya kira-kira begitu. Jadi begini, kalau berbicara soal pendidikan ya, tokoh-tokoh nasional kita Bung Karno, Bung Hatta dan lain itu mereka di usia muda kayak Bung Karno 21 atau 22 tahun sudah bentuk PNI untuk berjuang. Parpol ya? Iya, Bung Karno juga dalam usia muda, Bung Hatta dalam usia muda sudah mulai aktif dalam dunia politik. Udah Tan Malaka misalnya, tokoh-tokoh nasional udah berbicara tentang negara, udah berbicara tentang masa depan. Ya kita di kondisi hari ini melihat muda tuh sebagai orang-orang muda, tentu Kak Asrul juga punya komentar lah sedikit berbicara bagaimana sih melihat kondisi kita, karena berbicara pendidikan ya generasi muda. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dulu para founding father kita memang punya peranan penting sih sebenarnya dalam kancah perpolitikan nasional, dalam kancah gerakan mahasiswa juga, gerakan pemuda saat itu ya. Misalkan dulu bagaimana Bung Karno yang dijelasin nama Bung Adina tadi, bagaimana Bung Karno mendirikan PNI, kawan-kawan yang lain mendirikan organisasi-organisasi pemuda, partai-partai politik yang dipelopori oleh kaum muda. Ini sebenarnya tidak terlepas sih sebenarnya dari peranan lembaga-lembaga pendidikan ya, yang menjadi basis, yang membangun basis kesadaran tentang kebangsaan, kesadaran tentang nation. Sebenarnya kesadaran tentang nation ini itu nggak terlepas dari peranan lembaga-lembaga pendidikan. Mungkin saat itu mereka berpandangan bahwa ini kan masih di bawah rongrongan kolonialisme Belanda, kemudian di bawah cengkeraman fasisme Jepang saat itu. Untuk melawan itu harus punya alat politik. Organisasi-organisasi pemuda udah berdiri saat itu, Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, apa semua kan. Setelah itu mungkin alatnya memang harus ada partai politik. Misal Bung Karno menggagas PNI tahun 1930-an misal, atau sebelumnya kaum muda menggagas PKI ya, tanda kutip ya PKI di awal tahun 1920-an.
Ini kan semuanya peran kaum muda itu sangat berperan penting bagi organisasi pemuda, organisasi yang bisa mengayomi semangat dan cita-cita mereka agar bangsa yang bisa merdeka, kemudian mempelopori juga berdirinya partai-partai politik. Dan sekarang gimana peranan kaum muda? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Bagaimana peran kaum muda sekarang? Sebenarnya kaum muda ini kan seiring dengan pergeseran kan gini, kita pakai analoginya bahwa setiap zaman itu akan melahirkan pemimpinnya sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa kaum muda nggak diam-diam saja, mereka banyak berpartisipasi juga ya di dunia ekonomi, startup misalkan, di dunia politik juga banyak yang terjun dalam wilayah politik, misalkan gerakan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan juga ya cukup bervariasi lah anak-anak muda sekarang. Jika dulu mungkin karena dalam situasi kemerdekaan, dalam situasi revolusi nasional, kecenderungannya memang kecenderungan di arah gerakan. Sekarang di zaman yang cukup liberal sekarang, yang cukup modern sekarang, kecenderungan anak muda ini lebih variatif loh, lebih beragam. Ada yang cenderung di gerakan mahasiswa, ada yang cenderung di dunia kesenian kebudayaan, ada yang cenderung di dunia ekonomi, membangun startup dan sebagainya. Menurutku ini kesannya lebih beragam dan akan secara keumumannya ini akan membantu bangsa dan negara ini ke depannya jauh lebih banyak memberi pilihan-pilihan. Sekarang anak muda gandrung misalkan dengan dunia gamers misalkan, banyak yang sekarang gandrung dengan dunia gamers, dan itu juga menurutku memberikan kesan yang positif sih kepada generasi muda sekarang. Di dunia gerakan juga kan sekarang banyak ya aktivis lama mengkritisi kaum muda sekarang, mahasiswa sekarang. Gimana posisi mahasiswa sekarang ketika situasi sosial, ekonomi, politik bangsa ini seperti ini gitu. Tapi mereka menunjukkan diri mereka, jati diri mereka. Misalkan reformasi di korupsi, nggak ada itu yang bisa menyangka. Aktivis 98 juga nggak sebesar gerakan reformasi di korupsi yang bisa menyeret mahasiswa dari kota-kota besar sampai menyeret ke kota-kota kecil gitu, sampai ke desa-desa, orang pada bergerak soal gerakan reformasi di korupsi. Dan itu menurutku menjawab keraguan dari aktivis 98, dari aktivis 60-an, aktivis 70-an yang meragukan posisi gerakan mahasiswa hari ini. Misalkan undang-undang Omnibus Law. Kan undang-undang Omnibus Law ini kalau kita lihat gerakannya cukup masif. Kekuatan mobilisasi massanya justru lebih masif dibandingkan gerakan 98 70-an. Dan hari ini menurut eksistensi kaum muda, eksistensi kaum milenial dalam dunia pergerakan juga enggak stagnan juga, pasti akan menemukan muaranya seiring dengan misalkan mereka memanfaatkan posisi perkembangan teknologi hari ini sebagai media untuk mobilisasi, media kampanye, media publikasi gerakan-gerakan mereka dan apa yang menjadi tuntutan mereka. Justru yang perlu dikritisi ini aktivis yang lama, yang dulu, yang sekarang ada di dalam kekuasaan, itu nggak bisa konsisten terhadap apa yang mereka perjuangkan dulu. Berbicara tentang pendidikan tadi, pemuda ini sedikit ya, karena kemarin sempat rame karena ada satu statement yang dibuat oleh ibu kita yang terhormat, Ibu Megawati Soekarno Putri, tentang milenial. Bahwa apa sih kontribusi milenial kayak gitu loh. Itu gimana tuh? Itu karena secara tidak langsung beliau sudah mematahkan apa yang Anda sebutkan tadi, bahwa milenial punya peran dan lain. Gimana komentar Kak Asrul soal statement yang kemarin rame banget itu dibahas? Waduh. Sebenarnya mungkin saat itu Ibu Mega berstatement seperti itu karena gerakan mahasiswa lagi nguat. Gerakan reformasi korupsi, penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Dan kalau kita lihat historisnya, historis peristiwa Kuda Tuli dan sebagainya, semua itu gerakan juga, gerakan kaum muda juga yang mempelopori itu yang berkolaborasi kira-kira. Kan Ibu Mega juga nggak mungkin bisa mengambil dari PDI jika misalkan nggak ada gerakan saat itu, nggak ada gerakan saat itu. Dan yang
mempelopori gerakan itu juga kaum muda juga ada di posisi itu. Terus beliau mempertanyakan apa kontribusi kaum milenial. Sebenarnya cukup jelas ya kontribusi kaum milenial sekarang. Coba cek deh bagaimana mereka berkontribusi di dunia UKM, di sektor ekonomi, kemudian bagaimana mereka berkontribusi di gerakan itu menurut sebuah kontribusi sosial, sebuah kontribusi politik, dan menjadi hak politik kaum muda. Hak politik kaum muda dalam memberikan kritik terhadap kekuasaan ini yang menurut kaum muda ini, kaum milenial ini, bahwa ini udah bertentangan dengan cita-cita Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ya nggak? Oke. Ya, mereka juga hari ini berkontribusi di desa-desa, membangun desa-desa mereka. Udah cukup banyak anak-anak muda sekarang yang jadi kepala desa untuk membangun desanya, jadi pendamping desa untuk mengawasi penganggaran desa dan bagaimana anggaran desa itu bisa tepat sasaran. Banyak juga anak muda sekarang yang terjun dalam dunia politik misalnya. Ya nggak? Iya. Mereka terjun dunia politik, ini bagian dari kontribusi sebenarnya. Kontribusi kaum muda. Gini, Bung Asrul. Jadi berbicara tentang politik dan kaum muda ini kan di tengah-tengah anak muda ini kan kebanyakan melihat bahwa politik ini satu jalan yang tidak benar, kotor dan bla bla bla. Ya. Itu berpengaruh terhadap sikap politik, bahwa mereka nggak mau berpolitik, bahwa mereka nggak mau ada urusan sama politik-politikan. Nah itu kalau melihat argumen atau apa yang dikatakan Bung Asrul kan, bahwa ya ini sikap politik mereka dan ini soal sikap mereka terhadap kondisi sosial dan lain-lain, tapi dibawa di sosial sendiri, khususnya kalangan pemuda ini melihat bahwa politik ini udah sesuatu yang becek lah, kotor lah, dan nggak mau nimbrung ke sana karena udah tahu kotor. Itu gimana sebenarnya? Yes. Ada apa sebenarnya? Karena kalau melihatnya bahwa secara tidak langsung mereka juga sudah punya langkah itu gitu loh. Itu gimana? Sebenarnya keraguan-raguan mereka terhadap politik ini itu disebabkan sebenarnya kegagalan para elit politik ataupun misalkan kegagalan partai politik. Mereka kan mulai menganggap bahwa ya politik ini barang kotor, ya kan? Misalkan kayak Sohoki dulu, enam gimana dia udahlah kalau udah nggak ada pilihan baru terjun ke politik. Itu pilihan terakhir karena situasinya udah mengharuskan dia, kondisi keadaan mengharuskan dia untuk bisa terlibat penuh dalam politik. Aku harus mengambil sebuah pernyataan bahwa semua lini kehidupan kita, ya, dan semua aktivitas keseharian kita itu nggak bisa dilepaskan dari politik, karena semuanya bersumber pada keputusan atau kebijakan politik. Anak muda sekarang punya skeptis terhadap politik, keraguan-raguan terhadap politik, karena mereka menganggap bahwa ya partai politik, elit-elit politik kerjanya hanya misalkan hanya menjadi sarang bagi koruptor, misal. Mereka juga tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Mereka juga tidak pernah mengambil atau membuat sebuah kebijakan yang kira-kira bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh teman-teman kaum muda, oleh kaum milenial sekarang. Dan menurutku soal perspektif politik mereka juga nggak terlalu jelek-jelek amat lah. Mereka juga kok menerjunkan diri dalam aktivitas politik. Misalkan kayak sekarang lagi rame pilkades ini, pemilihan kepala desa ya. Anak-anak muda malah lebih menarik terlibat penuh dalam percaturan politik tingkat kepala desa. Rame pilkada kemarin, misalnya pilkada serentak, banyak kok anak-anak muda yang terlibat aktif dalam pemilihan kepala daerah itu, dan mereka juga dalam sikap politiknya juga blocking ke salah satu figur. Karena apa? Mereka punya kesadaran juga bahwa semua aktivitas keseharian kita nggak bisa lepas dari politik dan kebijakan politik. Sekarang yang harus diperbaiki dan untuk menarik simpati kaum muda, kaum milenial ini ke dalam ruang politik adalah bagaimana kita berbenah, elit politik kita berbenah, partai politik kita berbenah untuk bisa melahirkan kader-kader yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat. Karena yang menyebabkan mereka ini kan semata-mata disebabkan oleh praktik-praktik korup, praktik-praktik kebijakan yang mereka anggap bahwa hanya
hanya pada hanya untuk menguntungkan kepentingan oligarki tanda kutip misalkan, hanya menguntungkan kepentingan kapitalis, tapi satu sisi nggak menguntungkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena tingkat tertinggi dari politik itu kan sebenarnya bagaimana politik itu jadikan ruang untuk bisa mensejahterakan rakyat, untuk bisa memakmurkan rakyat. Sekarang kan ketimpangan ngeri sekali, man. Iya memang ketimpangan di Indonesia ngeri memang. Jadi kan sebenarnya pemuda itu anak muda milenial itu sadar bahwa sebenarnya kita harus juga terjun di dalam dunia politik. Cuman karena praktek-praktek yang korup itu nggak ada keraguan-raguan di dalam. Benar. Kedepan ini kan kita menghadapi, dan sekarang udah mulai sih sebenarnya menghadapi bonus demografi di mana usia-usia produktif itu kan lebih banyak ini. Nah, untuk melihat itu, jadi pemuda nih harus seperti apa sehingga kita bahwa tindakan berpolitik itu adalah tindakan satu perubahan, tindakan yang bisa merubah dan itu harus aktif. Terus lagi gimana? Saran atau sedikit komentar biar kita sebagai orang-orang muda nih ya ternyata ini harus kita perbaiki lewat sini, kira-kira kayak begitu. Udah banyak memprediksi, bahkan udah jelas bahwa 2035 di atas kita menghadapi bonus demografi. Ya, angka produktivitas kita makin tinggi. Satu sisi sebenarnya ini bisa menjadi tugas yang berat kepada kekuasaan sekarang ini. Maksudnya dia bagaimana bisa mengakomodir usia-usia produktif ini dalam lapangan pekerjaan. Apa sih yang menjadi keraguan anak muda sekarang? Keraguan mereka terhadap situasi nasional kita ini adalah soal lapangan pekerjaan. Karena mungkin mindset sebagian mayoritas itu sangat pragmatis. Mereka bahwa aku kuliah ini sebagai jembatan saja untuk kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ini menjadi PR bersama sebenarnya. Tapi menurutku anak muda setiap hal yang dihadapi itu pasti bisa menaklukkan lah. Bisa menaklukkan dan dengan cara apa dia bisa menaklukkan kehidupan itu menurutku mereka cukup punya imajinasi yang luar biasa. Karena seiring perkembangan teknologi dan itu bukan menjadi sebuah ketakutan bagi kaum muda sendiri. Karena sekarang udah mulai mereka membangun basic untuk menuju ke bonus demografi. Karena ini kan bonus demografi ini persaingannya lebih bebas lagi, pertarungannya juga lebih kejam lagi, dan semuanya menurutku kekuasaan juga harus mampu melihat ini di sektor pendidikannya. Pendidikannya harus sebagai basicnya harus dipersiapkan secara matang. Lembaga-lembaga pendidikan itu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang punya skill, yang punya basic kompetensi yang bisa melihat perkembangan zaman sekarang. Kemudian bagaimana lembaga pendidikan juga bisa berkontribusi untuk melahirkan kreativitas mahasiswa sendiri. Karena kedepannya kan akan diperhadapkan dengan hal semacam itu seiring dengan perkembangan teknologi informasi sekarang. Oke. Jadi informasi teknologi yang berkembang. Jadi informasi dan teknologi zaman sekarang hari ini ternyata turut ambil andil dalam gelombang besar anak-anak muda yang mengikuti aksi-aksi protes, ya kan begitu. Jadi yang ingin kita perbincangkan di sini soal bagaimana biar anak-anak muda ini bukan cuma ikut-ikutan, bahwa ini adalah satu tindakan politik mereka yang dapat membuat satu perubahan, bahwa dunia pendidikan ini bisa membuat satu perubahan besar bagi sejarah perjalanan bangsa. Gimana? Sebenarnya ketika kaum muda melibatkan diri dalam memobilisasi massa melakukan protes-protes terhadap kekuasaan, menuntut soal adanya perubahan, aku sepakat soal itu. Mereka termobilisasi saja, itu sudah menandakan bahwa mereka punya kemauan. Kalau soal pembangunan kesadarannya itu menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga organisasi mahasiswa intrakampus, organisasi mahasiswa ekstra kampus yang hari ini cukup besar, cukup banyak
di Indonesia untuk bisa memberikan kesadaran politik, kesadaran yang selalu diperhadapkan dengan kondisi objektif yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh kaum muda ini, itu menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya untuk bisa membangun kesadaran itu. Misalnya kayak kita di LMND misalkan, organisasi LMND memang terus bagaimana bisa membangun kesadaran politik rakyat ini, kesadaran politik kaum muda ini terhadap apa yang dinamakan oleh sistem kapitalisme itu sendiri gitu. Karena kita melihat bahwa problem mendasar masyarakat Indonesia adalah sistem kapitalisme itu sendiri. Menurutku ya di dalam situasi sekarang dan secara praktek kita udah bisa lihat itu soal penolakan mahasiswa buruh terhadap undang-undang Omnibus Law. Itu kan panggung-panggung atau ruang-ruang diskusi terhadap undang-undang Omnibus Law itu terbangun sampai skala-skala kampus, skala-skala pabrik, kemudian skala-skala di kelompok-kelompok tani, yang menyebabkan mereka punya kesadaran untuk melawan, untuk menentang undang-undang Omnibus Law ini. Nah, dan itu yang punya peranan di situ adalah organisasi-organisasi rakyat, organisasi-organisasi mahasiswa, kemudian organisasi dari mahasiswa internal kampus itu punya peranan dan tanggung jawab untuk membangun kesadaran politik itu. Intinya bahwa mahasiswa termobilisasi dengan ruang media sosialnya, itu menandakan bahwa itulah kemajuan zaman sekarang. Anak muda sekarang, mereka termobilisasi misalkan lewat permainan gamers, bisa berkomunikasi dan bisa mengajak untuk terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi. Itulah keunikan kaum muda, kaum milenial sekarang, karena nggak bisa dinafikan soal perkembangan teknologi informasi sekarang ini ya. Oke. Kemudian kita coba kembali ke obrolan soal COVID tadi. Ini sebenarnya belum selesai, kita langsung ke pendidikan kesehatannya dan sampai gerakannya ini belum selesai. Soal COVID hari ini makin naik. Iya, angkanya udah ngeri loh, yang meninggal ini udah 5.000 lebih. Padahal kalau kita lihat udah agak longgar ya soal disiplin protokol dan lain udah. Setelah pemilu pilkada itu makin naik, dan hari ini ada vaksin. Di lain sisi bantuan sosial. Waduh, ini kan kalau bicara bansos waduh. Tapi itu kan menjadi satu penyakit akut itu loh. Sesuatu yang harus kita dengan birokrasi ya. Iya, ini di saat kita sedang menghadapi bertarung nyawa kita nih. Yang mempertaruhkan hidup. Yang kan, wah ini gimana menurut Kak Asrul sebagai anak muda ini kan bisa menjadi frame bahwa politik itu kotor ya? Ya bisa aja dengan kondisi-kondisi kayak begini, kayak praktik-praktik korupsi. Sebenarnya sejak awal soal penanganan COVID-19 ini itu sebenarnya nggak ada ketegasan sikap dari rezim yang berkuasa hari ini. Misalkan dulu banyak masyarakat, kelompok-kelompok gerakan, termasuk kita juga dulu mendorong supaya diberlakukannya lockdown terhadap daerah-daerah yang potensi penyebarannya cukup tinggi. Tapi itu kan nggak diambil. Pemerintah justru mengambil lewat undang-undang karantina, mengambil soal PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Karena memikirkan bahwa kalau lockdown, aktivitas ekonomi akan anjlok, aktivitas ekonomi nggak akan beraktivitas lagi secara ekonomi. Kalau PSBB kan langkah yang cukup moderat. Tapi kan kalau kita lihat kebijakan PSBB dari pemerintah ini memang nggak berhasil. Awalnya berhasil, bisa menekan, kemudian naik lagi, terus ditekan lagi, naik lagi. Ini kan kita beranggapan bahwa ini nggak ada konsistensi ketegasan pemerintah loh, yang betul-betul misalkan bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Taruhlah misalnya kemarin udah beberapa daerah yang angka peningkatan yang terinfeksi COVID ini udah bisa dikendalikan, tapi tiba-tiba ada kebijakan untuk pilkada serentak, nggak ditunda dan sebagainya. Banyak kelompok masyarakat
yang menolak kelompok Islam, Muhammadiyah, NU. Kita juga termasuk mendorong supaya pilkada itu ditunda demi keselamatan rakyat. Karena cita-cita terbesar bangsa ini, tujuan terbesarnya untuk melindungi yang aku sampaikan tadi kan. Tapi kan tetap diabaikan. Nggak tahu ya apa kepentingan dari rezim yang berkuasa hari ini terhadap pilkada, tapi kita sinyalir bahwa ini sebagai ruang konsolidasi dari oligarki, konsolidasi politik dan ekonomi dari oligarki. Dan sekarang kalau kita lihat pasca pilkada ini kan, ini COVID naik lagi nih, ya melonjak lagi kan. Sekarang udah diketatin lagi, sampai perayaan Natal, Tahun Baru dilarang tuh di daerah-daerah. Ibadah dilarang sebelum pilkada, ibadah juga dilarang, pilkada enggak? Iya, padahal kan pilkada itu kan kampanye, mobilisasi massanya sangat cukup jelas ya. Dan penyebaran COVID-nya menurutku itu paling besar, karena banyak kok yang calon-calon itu yang terinfeksi COVID, terus banyak penyelenggara pilkada ini terinfeksi COVID, dan menurutku pemerintah rezim sekarang nggak serius saja sebenarnya, nggak serius, nggak konsisten untuk menjalankan kebijakan yang mereka tetapkan sendiri. Taruhlah misalnya soal PSBB, tapi aktivitas penerbangan, aktivitas transportasi juga masih tetap itu. PSBB-nya pembatasan yang 3M yang selalu dikampanyekan oleh pemerintah sekarang juga nggak maksimal berlaku di rakyat. Tapi sekarang malah muncul bahwa rakyatnya nggak disiplin dan sebagainya. Sebagai pemimpin, sebagai memiliki otoritas kekuasaan, setidaknya nggak menyalahkan rakyat. Semuanya itu kalau punya kewibawaan, punya rasa empati kepada rakyat, seharusnya itu menjadi PR dari kekuasaan ini yang memiliki otoritas ini, bahwa jangan salahkan rakyat. Karena rakyat kalau nggak beraktivitas, nggak cari aktivitas ekonominya, ya bisa mau makan apa dia? Anak istri mau bayar apa gitu kan? Susah bos. Vaksin juga sekarang. Sekarang vaksinnya jadi perdebatan sekarang. Iya. Statement terakhir kemarin Pak Jokowi menggratiskan vaksin. Kemudian muncul isu lagi bahwa vaksin itu hanya diberikan kepada mereka yang kartu BPJS-nya aktif. Nah, terus beliau statement lagi bahwa siapapun warga negara bisa untuk divaksin tanpa misalkan harus memiliki kartu BPJS yang aktif. Iya. Nah, terus perjalanannya sekarang muncul isu soal vaksin mana mau dipakai. Masih diragukan ini antara vaksin Sinovac itu, Pfizer dan sebagainya yang sekarang diimpor dari Cina itu kan. Nah, itu kan masih diragukan keampuhannya. Cina saja sekarang di beberapa media rilis bahwa Cina malah tidak menggunakan vaksin itu, menggunakan vaksin yang diproduksi oleh Jerman. Pfizer itu ya, vaksin Pfizer itu. Nah, sekarang yang diimpor oleh Indonesia itu adalah vaksin yang berasal dari Cina. Nah, ini yang jadi kemelut di masyarakat. Sekarang banyak yang mengkampanyekan, misalnya Pak Jokowi siap divaksin pertama, ya. Kemudian muncul pertanyaan dari publik, yang selanjutnya siapa yang siap vaksin? Kemudian kelompok-kelompok yang pro Jokowi sejak di pemerintahan sekarang pada kampanye siap vaksin gitu kan. Tapi seharusnya vaksin ini menurutku ya, lembaga-lembaga di pemerintah sekarang, pimpinan lembaganya harus berani untuk divaksin. Misalnya pertama presiden, ketua DPR, MPR, menteri-menteri, ya harusnya udah siap divaksin dong. Pimpinan-pimpinan partai politik lebih bagus juga divaksin duluan, rakyat belakangan. Kalau udah itu ampuh, udah itu bisa nggak punya efek secara fisik kepada mereka, ya rakyat belakangan lah divaksin. Oke. Jadi ya sebagai pemimpin ya kita tunggu saja, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Dari COVID sampai ada praktek-praktek yang rakyat sangat-sangat bertarung, sangat-sangat memerangi, sampai dengan isu hari ini bahwa karena dua
pejabat negara yang kita hormati ternyata melakukan praktek yang tidak bagus, dan ini muncul bahwa akan terjadi pergantian atau isu tentang reshuffle kabinet. Ini mungkin jadi sedikit sebelum kita akhiri, gimana soal karena begini, soal anak muda juga harus bisa tahu, anak muda harus juga bisa peduli siapa yang akan memimpin kita, kan begitu. Ya, kita berhak tahu itu sebagai rakyat Indonesia. Karena masa depannya kan, masa depan bangsa itu kan ada di tangannya kaum muda. Iya. Ini makanya kita harus peduli nih hal-hal begini. Gimana? Ya, jadi memang isu reshuffle ini memang menguat saat sebelumnya udah nguat sih sebenarnya. Cuma kemarin kan ada insiden OTT KPK. Ya, Menteri KKP kita, Mensos kita hari ini ditangkap di OTT KPK, dan itu sebenarnya menjadi muara desakan reshuffle ini menguat. Muara desakan reshuffle ini menguat. Selain misalkan kegagalan rezim hari ini dalam menangani COVID-19 dan resesi ekonomi. Kuncinya di situ sebenarnya. Kalau kita lihat bahwa problemnya adalah soal COVID, kemudian soal resesi ekonomi dan dua menteri yang OTT KPK, maka memang jalan satu-satunya reshuffle ini bisa diambil sebagai jalan yang moderat. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan lagi kepercayaan publik terhadap rezim ini, rezim Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini. Karena misalkan kalau soal isu reshuffle, problem sekarang misalkan apa? Soal penanganan COVID nggak pernah kelar, nggak ada ketegasan, konsistensi misalkan. Berarti yang di reshuffle misalkan Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan yang nggak berhasil untuk menekan penyebaran COVID-19. Itu kan menguat juga di awal-awal. Iya, itu sangat menguat. Yang kedua soal problem resesi ekonomi. Ya, menteri-menteri di sektor ekonomi ini harus di reshuffle, termasuk menteri keuangan, karena gagal untuk bisa mengantisipasi adanya resesi ekonomi. Meskipun ini efek domino dari COVID-19, tapi kan udah diprediksi jauh-jauh hari. Malah justru lingkaran kekuasaan ini awal-awal tahun 2020 ini nggak mempercayai soal COVID itu bisa menyebar di Republik Indonesia ini gitu. Terus ada dua pos menteri KKP dan Menteri Sosial. Menurut itu jatah dari Parpol jelas ya, Menteri KKP Pak Edi Prabowo dari partai Gerindra. Menurutku kader-kader Gerindra bisa ngisi, atau misalkan bisa dirotasi aja, Tapi intinya bahwa untuk mendapatkan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kembali terhadap rezim kekuasaan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini, memang harus menarik menteri-menteri yang punya integritas dan sepak terjang yang mendapat kepercayaan rakyat. Mempunyai sepak terjang dan bisa meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat ini. Itu loh pembuktian. Iya, pembuktian yang selama mereka yang punya track record juga ya, selama mereka menjabat sebagai menteri di pemerintahan sebelumnya, mereka mampu mengatasi problem-problem. Nah, itu menurutku bisa ditarik, dimasukkan dalam kekuasaan ini sebagai menteri ya. Tapi menurutku Pak Jokowi harus banyak juga menarik profesional sesuai janji kampanye dia, bahwa ada beberapa persen dari kalangan profesional terus diisi oleh kelompok-kelompok dari partai politik, termasuk misalkan soal relawan yang selama ini mendukung total kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Intinya isu reshuffle ini sebagai isu moderat, ketika Pak Jokowi memutuskan, ini kan hak prerogatif Pak Jokowi ya, memutuskan untuk adanya reshuffle kabinet. Yang kita inginkan bahwa bisa mengatasi dua problem mendasar tadi, soal COVID, menekan angka penyebaran COVID, dan bisa mengatasi soal resesi ekonomi. Nah, selain itu juga gitu soal bansos itu jangan dikorupsi lagi lah. Kalau dikorupsi beratin, kasihan rakyat ya. Iya. Rakyat udah terdampak, kehilangan pekerjaan, pengangguran, terus mereka sangat mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Wah, ternyata di belakangnya terjadi kong kali kong dikorupsi, dan kasihan rakyat makin dikorbankan, maka
rakyat lagi ya. Iya. Padahal digaji juga oleh rakyat tadi. Senyumnya pun dirampas gitu kan. Gitulah, ini yang menimbulkan keraguan. Tapi setelah dengar penjelasan dari Kak Asrul ini aku semakin yakin bahwa keraguanku itu nggak salah gitu. Bahwa keraguanku ini iya ternyata harus meragukan. Kalau nggak meragukan kita nggak bisa. Iya, bisa mencari solusi lah. Kita Iya. harus setidaknya meragukan ya. Harus ada Anak muda itu harus ada keraguan terhadap keraguan. siapapun ya, Iya, terhadap apapun kekuasaan itu ya. apapun untuk bisa mendapatkan kebenaran yang dia inginkan kira-kira. Oke. Untuk Kak Asrul terima kasih waktunya, mungkin kita udah di penghujung. Oke. Kapan-kapan lagi kita bisa membahas topik-topik yang lebih substansi, yang berlaku, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi di antara kita. Nanti kita coba bahas lagi, mungkin nanti kita undang Kak Asrul lagi sebagai. Terima kasih atas waktunya dan sukses Kak Asrul, elemennya makin jaya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Skeptis.